Selamat malam pemirsa, bersama saya Anis Dasantos yang akan membawa kita dalam acara Koja-Koja malam hari ini di Kabar Triton. Dan pemirsa, malam hari ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan kawasan hutan mangrove air tiba dalam konsep pembangunan wisata berkelanjutan. Dan telah hadir di studio bersama saya Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Kaimana. Selamat malam Pak Abdul Rahim Furwada. Dan di samping saya pimpinan Ekonusa Kaimana, Bapak Aloysius Numberi. Selamat malam. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan terus berbincang-bincang tentang bagaimanakah strategi pengembangan kawasan hutan mangrove di air tiba. Pak Abdul Rahim. Nah, kita tahu bahwa pengembangan perlindungan terhadap hutan mangrove di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga di Peraturan Presiden Perpres Nomor 73 Tahun 2012. Nah, berbicara soal hutan mangrove ini kan potensi Kaimana sungguh luar biasa ya Pak. Mungkin dari sisi perencanaan seperti apa sih sebenarnya Pak Abdul? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya harus ingin mengucapkan terima kasih kepada Kabar Triton karena telah membantu pemerintah daerah untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan betapa pentingnya hutan mangrove untuk kegiatan kehidupan kita. Sebenarnya ide dari pemerintah daerah menyiapkan kawasan air tiba Bantemi air tiba sampai ke Tanjung Simora untuk semacam space untuk pengembangan pariwisata. Sebenarnya maknanya adalah orang Kaimana itu, siapa saja yang datang di Kaimana itu datang di Kaimana dan berjalan di pinggir pantai, menyaksikan deburan ombak di laut, sekaligus menyaksikan burung camar dan menikmati. Jadi tidak boleh ada bangunan yang didirikan di sepanjang pantai karena itu akan menghalangi pandangan yang tadi saya sebutkan. Pemerintah daerah telah memasukkan dalam rencana detail tata ruang kota Kaimana mulai dari kawasan air tiba sampai ke Tanjung Simora itu sudah disiapkan untuk pengembangan pariwisata. Tentu pengembangan mangrove di areal situ ikut mendukung pengembangan pariwisata nanti. Jadi secara umum areal di situ memang sudah disiapkan dalam rencana tata ruang kota untuk pengembangan pariwisata. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim. Kita ke Pak Aloysius Numberi ya. Pak Alo. Nah, berbicara tentang mangrove tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda soal bagaimana sebenarnya kawasan laut pesisir pantai di Kaimana ini ya sebenarnya tidak boleh dibangun, tetapi kenyataannya saat ini sudah banyak bangunan sih sebenarnya termasuk dalam kota, yakni di kawasan air tiba nih. Nah, Ekonusa sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya, makasih Kabar Triton yang sudah mengundang saya sebenarnya bicara dari segi Ekonusa. Saya Ekonusa melihat mangrove sebagai sumber daya yang penting sebenarnya untuk kehidupan masyarakat lokal ataupun dengan masyarakat pesisir.
berkaitan dengan pentingnya mangrove di air tiba itu saya kaitkan dengan sebenarnya isu yang terkini terkait dengan penurunan gas rumah kaca. Nah, itu Indonesia sendiri sudah meratifikasi perjanjian Paris 2015, dan kalau mangrove di satu kota itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan dalam undang-undang yang tadi 23 tahun 2014 itu. Jadi sebagai sebenarnya melihat bahwa mangrove itu sebagai penyerap karbon. Jadi kalau kota ini mau sejuk dan bagus dan pencemaran udaranya berkurang, sebenarnya kita perlu melestarikan mangrove dan secara baik begitu, sesuai dengan yang air detail yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah dan masyarakat di sini. Mungkin itu yang Oke, Pak Abdul Rahim, kembali kepada Anda nih, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi soal bagaimana sebenarnya RTW ini juga penting ya, Pak Abdul Rahim. Artinya bahwa pengembangan kota, tata kota ini juga penting di dalam rangka untuk bagaimana menempatkan mana kawasan industrinya, bagaimana di mana kawasan pemerintahannya, dan bagaimana kawasan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dalam kajian Bapeda sendiri sih hutan mangrove yang ada di Artiba ini seperti apa? Iya, sebelum masuk berbicara tentang hutan mangrove di kawasan Air Tiba dan sekitarnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sebenarnya rencana tata ruang kota sama dengan tata ruang rumah kita, di mana biasanya dalam rumah kita itu ada kamar kita tata. Jadi ada kamar tidur, ada kamar tamu, ada dapur, yang sebenarnya berisi makna bahwa sebenarnya kalau mau memasak itu di dapur, tidak di ruang tamu. Sebenarnya begitu. Kalau mau tidur itu di kamar tidur, bukan di dapur. Sama dengan tata ruang kota. Jadi memang sudah ada kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Setiap pengurusan sertifikat pasti ada rekomendasi dari Bapeda tentang sebenarnya ruang atau space itu peruntukannya untuk apa. Di beberapa kesempatan masyarakat mengurus sertifikat, terutama yang mempunyai lahan di Tanjung Simura dan seterusnya sampai ke Air Tiba sini, mereka datang ke Bapeda dan kami mengatakan tanah di situ 100% milik Bapak. Cuma Bapak harus membangun sesuai dengan peruntukan. Di situ peruntukannya adalah untuk pariwisata. Silakan Bapak bangun dengan tema tadi. Bapak peruntukan untuk itu. Pemerintah mengatur peruntukannya, tidak mengambil alih kepemilikan. Sebenarnya berkaitan dengan hutan mangrove, sebenarnya Kabupaten Kaimana memiliki luas mangrove yang untuk tataran nasional salah satu yang memiliki hutan mangrove terluas. Ini 2-3 tahun yang lalu pernah Bupati Kaimana mendapat penghargaan karena prestasi tadi, sehingga ikut diundang ke Polandia untuk ikut konferensi lingkungan hidup di sana. Memang secara kabupaten luasan kita bertambah, tetapi kalau kita lihat spot tadi memang ada pengurangan
luasan mangrove karena kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Kita terus bergandengan tangan dengan, tadi saya sudah sebutkan, baru dengan agraria atau pertanahan, tetapi terus kita akan bergandengan tangan dengan pihak lain, termasuk dengan NGO. Pak Numberi, Iya. ada beberapa NGO yang menjadi mitra kabupaten, mitra pemerintah Kabupaten Kaimana. Kita bergandengan tangan untuk mengatakan kepada kita yang hidup sekarang bahwa negeri ini sebenarnya titipan dari anak cucu. Jangan kita rusakkan. Karena mereka akan bertanya, mereka akan minta pertanggungjawaban kita. Kenapa hutan, pantai kita kenapa rusak? Dan seterusnya. Oke, Pak Kepala Bapeda, terima kasih banyak ya. Kita ke Pak Numberi. Iya. Artinya berdasarkan penjelasan ini, kalau Ekonusa sendiri melihatnya bagaimana dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Bapeda ini? Ya, sebenarnya saya sepakat juga dengan Pak Kepala Bapeda bahwa mangrove di Kaimana ini menjadi unggul juga, gitu, dengan diterimanya penghargaan oleh Bupati terdahulu di Polandia itu. Kemudian Ekonusa sendiri melihat mangrove di Air Tiba menjadi penting begitu, apalagi berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya pikir di beberapa kota itu sudah ada wisata mangrove di perkotaan seperti itu. Ekonusa sebenarnya berkomitmen juga untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang terkait dengan pengelolaan mangrove oleh masyarakat lokal, gitu. Jadi saya pikir ketika kita bisa melihat RDTL atau rencana detail tata ruang itu, maka hal yang menjadi penting mungkin kita bisa melihat apakah nanti mangrove yang ada di Air Tiba ini bisa dilakukan revitalisasi seperti itu untuk mendukung, kalau mangrove ini didorong, untuk kawasan mangrove ini didorong untuk menjadi kawasan wisata seperti itu. Tapi dari informasi yang saya ketahui bahwa memang kalau kawasan mangrove yang di luar batasan di luar hutan, maka kawasan mangrove itu akan menjadi bagian atau tanggung jawab dari pemerintah daerah, dan kita semua juga akan bertanggung jawab untuk mengembangkan kawasan mangrove yang ada di Air Tiba dan memastikan bahwa memang kawasan ini tidak dirusakkan atau tergerus oleh aktivitas manusia. Oke, baik Pak, kita tahan dulu ya perbincangan kita, pemirsa. Perbincangan kita akan terus kita lanjutkan di segmen yang berikutnya, dan jangan kemana-mana, kita nikmati dulu yang satu ini. Oke, selamat masih bersama saya Anis Dasantos di Koja Kabar Triton malam hari ini, dan di studio masih bersama saya dua narasumber saya yang brilian ini. Oke, pemirsa, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita, bisa Anda nulisnya atau menanyakannya melalui Facebook kami. Di kolom komentar bisa Anda tanyakan. Oke, Pak Abdul Rahim dan Pak Aloysius. Artinya kita melihat bahwa saat ini Air Tiba ini berpotensi. Pertama yang kami lihat adalah kawasan hutan mangrove Air Tiba itu satu-satunya kawasan hutan mangrove yang ada di Kota Kaimana. Artinya di daerah lain tidak ada, begitu. Ini kan potensi besar. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah sudah mulai tergerus kondisinya. Luasannya dulu berapa puluh hektar, tadi sekarang semakin berkurang. Ini karena ada pembangunan lahan pertanian, mungkin juga pemukiman, terus penebangan dan lain sebagainya. Nah, strategi yang perlu didorong oleh
artinya ini pendapat dari Ekonusa untuk memberikan pandangan kepada pemerintah daerah seperti apa sebenarnya supaya menjawab pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan itu. Silakan, Pak Alo. Baik Om Santos, saya sebenarnya mulai dengan beberapa data yang sudah terbit di jurnal Unipa. Itu ada penelitian tentang identifikasi kerusakan di area hutan mangrove akibat aktivitas penduduk di air tiba. Itu ada sekitar 6 indikasi yang menyebabkan kerusakan, yaitu pertama ada untuk kayu bakar dan tumbelo, kemudian perluasan areal pemukiman, konservasi untuk tempat pengeringan ikan, tempat pembuangan sampah, dan perluasan tubuh air untuk saya pikir pandangan saya yang bekerja sebagai di Ekonusa sebenarnya, kami sebenarnya ada program yang akan membantu mendukung istilahnya perbaikan atau rehabilitasi ekosistem yang ada di ekosistem laut maupun yang ada di hutan biasa, di hutan mangrove itu. Mungkin saya pikir jadi masukan untuk pemerintah saja, mungkin nanti melalui dinas terkait, apakah nanti kita melihat lagi kembali detail yang sudah ditetapkan itu, kemudian memastikan kira-kira kawasan mana yang tidak harus digerus lagi gitu, untuk dibuka lagi untuk pembukaan untuk pemukiman dan lain-lain seperti itu. Setelah itu kita coba untuk bersama dengan pemerintah daerah untuk coba merehabilitasi yang ekosistem yang sudah rusak, kemudian nanti bisa dibuat untuk kawasan wisata begitu yang sudah ada di beberapa kota yang bisa kita contohi begitu. Gitu Om Santos yang. Oke, saya menangkap bahwa ini rehabilitasi ya, iya, yang sudah dilakukan atau belum ini? Belum dilakukan. Belum dilakukan. Kalau menurut pandangan Ekonusa sendiri ya, artinya rehabilitasi yang saat ini sudah rusak ini seperti apa konsepnya, konsep rehabilitasi itu? Ya, kami berpikir bahwa yang tadi saya kembali lagi bahwa memang harus dilihat lagi RDTL-nya itu terkait dengan secara zonasi itu seperti apa. Rehabilitasi yang saya maksud ya memang harus ada penanaman ulang begitu mangrove yang sudah rusak gitu. Tapi mungkin di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan itu supaya adanya mangrove yang lebih yang tumbuh lagi begitu. Om Santos, mungkin saya di sini ada pesan teman sebelum saya ke sini, ada pesan teman bukan dari Ekonusa. Saya bisa baca kan? Gini pesannya begini. Pesan terkait dengan dia pemerhati atau dia pernah juga mengerjakan mangrove di air tiba. Dia bilang atensinya begini, kalau bisa ada kebijakan untuk pembebasan lahan mangrove oleh pemerintah, khususnya bagi pengusaha yang sudah bikin bangunan dan akan bikin bangunan dalam wilayah hutan mangrove, dan ada kegiatan replantasi di lokasi yang sudah ditebang. Terus juga di depannya kalau bisa ada kegiatan yang sustain dari LH dan NGO terkait dengan advokasi dan edukasi masyarakat. Nah, ini masukan dari teman. Saya pikir melalui Kocok-Kocok malam ini saya pikir memang nanti kita perlu lihat lagi apakah kawasan ini seperti apa. Jadi perlu dipetakan ulang. Nah, perlu dipetakan ulang lagi, dan LH misalkan dengan Bapeda misalkan melihat lagi petakan, kemudian secara spasial baru kita bisa menentukan kawasan mana yang perlu direhabilitasi lagi. Begitu Om Santos. Oke, baik Om Alo, kita ke Pak Abdul Rahim ini. Nah, berdasarkan konsep yang disodorkan oleh Ekonusa, artinya bahwa ada poin penting tadi adalah rehabilitasi dan bagaimana upaya untuk bagaimana mencegah adanya pembangunan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Nah,
konsep perencanaan seperti apa sih sebenarnya yang mau didorong oleh Bapeda sendiri untuk supaya pembangunan pariwisata berkelanjutan ini, Pak? Silakan. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya ingin memberikan informasi lagi kepada masyarakat bahwa sebenarnya hutan mangrove yang mengelilingi areal sekitar air tiba dan nanti ke depan juga akan mengelilingi kita di Banteni sampai ke Tanjung Simora sana, tujuannya tidak hanya satu. Tujuan pariwisata yang tadi kita bahas, oke, tetapi masih ada tujuan lain. Bahwa sebenarnya kita tahu bahwa daratan di kota Kaimana ini ada yang tingginya di bawah permukaan laut. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka banjir itu datang dari laut. Namanya banjir rob. Hutan mangrove yang mengelilingi kita ini sebenarnya mengangkat permukaan tanah yang berbatasan dengan laut itu, sehingga semacam ada benteng supaya banjir dari laut tidak masuk ke darat. Banjir dari darat sudah turun tapi ditampung oleh rawa pemali. Orang Kaimana bilang rawa pemali, dan rawa-rawa sekitar jalan perumahan DPR. Itu kawasan penampungan air yang tidak boleh kita ganggu. Pemukiman tidak boleh membuat sampai areal penampungan air atau banjir itu menjadi sempit. Sebab kalau itu jadi sempit, berarti kita pemukiman di wilayah sekitar itu yang notabene adalah wilayah penampungan perkembangan kota Kaimana masa depan. Pemukiman di situ akan diserang dari dua arah. Pertama, luberan air dari rawa pemali yang luasannya sudah sempit, dan air banjir itu akan mencari jalan lain dan akan menggenangi pemukiman sekitar itu. Itu serangan pertama. Serangan kedua, kalau mangrove sudah habis, maka serangan banjir dari laut. Itu pentingnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya di dalam rencana pembangunan jangka menengah periode ini ada salah satu program prioritas, yaitu menjadikan kota Kaimana sebagai salah satu destinasi wisata, menambah destinasi wisata lain, misalnya Triton dan seterusnya. Tentu kota Kaimana sebagai destinasi wisata ini harus programnya seperti begitu, harus diterjemahkan oleh setiap OPD. OPD mana yang bertugas mempercantik kota Kaimana sebagai destinasi wisata dengan menambah hutan mangrove. OPD mana yang bertugas mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan. Dan terjemahan berikut oleh OPD mana yang tugasnya mengawasi penggunaan ruang sesuai dengan peruntukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, Pak Kepala Bapeda sudah menjelaskan secara detail. Dan pemirsa, jika Anda ingin bertanya, topik kita malam ini adalah strategi pengembangan kawasan hutan mangrove air tiba dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jika ini ingin Anda bertanya kepada dua narasumber kami, silakan diketik di dalam live streaming ini dan akan dijawab oleh beliau berdua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih tetap dengan yang satu ini. Oke, pemirsa, selamat malam dan ketemu lagi bersama saya Anis Desantos dan dua narasumber saya, yakni Pak Kepala Bapeda dan pimpinan Ekonusa. Nah, Abang kembali lagi ke Abang Alo ini, menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi bahwa ada progres-progres pengembangannya.
Nah, sekarang kita lebih dalam untuk melihat bagaimana sebenarnya kawasan hutan mangrove di Air Tiba ini kalau misalnya dikembangkan menjadi kawasan ekowisata misalnya toh, karena dengan misalnya sudah ada rehabilitasinya seperti yang tadi Anda sebutkan, terus ada meminimalisir kegiatan pembangunan Pak Ketua, terus ada upaya kesadaran daripada masyarakat untuk bagaimana menjaga kawasannya itu. Nah, pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti apa menurut konsep Ekonusa sendiri? Silakan Pak Alo. Ya, sepengetahuan saya dan segambaran saya begitu, mungkin di kawasan mangrove dibangun jembatan-jembatan yang menghubungkan berjalan untuk menikmati suara-suara burung atau menikmati. Jadi jembatan itu di dalam mangrove tapi tidak merusak. Saya pikir konsep ini sudah dikembangkan di banyak kota dan mungkin tinggal kita mengadopsi apa yang sudah dilakukan, dan saya pikir itu lebih aman tanpa merusak, tapi kita bisa menikmati, atau mangrove itu memberi jasa, kita bisa menikmati tapi juga kita bisa mengeluarkan dana kita sedikit uang untuk dibayar kepada pengelola wisata yang sedang kita bangun tadi. Oke, Pak Alo, penyadartahuan itu seperti apa sih sebenarnya kepada, artinya begini, bahwa kawasan hutan mangrove di Air Tiba itu sendiri itu kan bukan satu pemilik saja, tapi ada beberapa pemiliknya. Nah, penyadartahuan untuk mereka sendiri itu seperti apa menurut Ekonusa sendiri? Saya pikir konsep yang perlu dilakukan adalah bagaimana memetakan dulu siapa-siapa yang punya hak wilayah, begitu, hak milik lah. Kemudian kita coba memberikan pemahaman bahwa ternyata dengan pariwisata berkelanjutan itu mereka tidak rugi begitu, tanpa merusak. Mereka tetap akan untung, dan itu akan berlanjut dari generasi ke generasi ketika usaha itu dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan tanpa merusak. Oke, terima kasih Pak Alo. Dan pemirsa, ternyata ada satu pertanyaan, ini sebenarnya ditujukan lebih pada kebijakan ditujukan kepada Pak Kepala Bapeda. Nah, dari Adi Baper, selamat malam Om Adi Baper. Katanya kalau boleh tahu bagaimana gambaran tahapan pengembangannya. Artinya pertanyaannya adalah tahapan pengembangan kawasan hutan mangrove itu menjadi kawasan pembangunan pariwisata berkelanjutan itu. Silakan Pak Abdul Rahim, silakan. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama, memang saat ini saya harus sampaikan kepada kita semua bahwa saat ini pemerintah daerah sedang menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam penyusunan Renstra, rencana strategis OPD. Jadi dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kaimanan, OPD yang ada di Kabupaten Kaimanan ini akan membuat Renstra yang maknanya adalah menerjemahkan kebijakan tadi, Kota Kaimana sebagai salah satu destinasi wisata. Tentu pertama kita harus merehab dulu. OPD mana yang bertugas untuk merehab ini? Akan menerjemahkan kebijakan Kota Kaimana sebagai destinasi wisata yang diterjemahkan dalam kegiatan merehabilitasi hutan mangrove, menumbuhkan kembali. Termasuk OPD mana yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada pemilik-pemilik hak wilayah, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa
ada tawaran usaha ekonomi baru yang menguntungkan generasi sekarang dan sekaligus menjawab pertanyaan dari anak cucu pemilik negeri ini yang mereka titipkan kepada kita. Sosialisasi kepada pemilik hak wilayah, termasuk pemilik-pemilik yang sudah membeli tanah pada petuanan. Ada hal lain lagi, misalnya pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang tidak semau pemiliknya. Itu biasanya dikendalikan oleh izin-izin, misalnya izin mendirikan bangunan, izin tempat usaha. Itu alat-alat pengendali pemanfaatan ruang yang harus ikut menerjemahkan program, salah satu program unggulan di RPJMD ini, yakni sebagaimana tadi saya sebutkan, Kota Kaimana sebagai salah satu destinasi wisata. Hal lain juga, misalnya kalau penggunaan ruang sudah tidak sesuai dengan peruntukan, pasti ada tindakan atau pengawasan. Itu OPD mana yang harus menerjemahkan ini? Semuanya sebenarnya sudah terbagi dalam OPD-OPD yang ada. Saya pikir demikian. Oke, baik Pak Ketua Bapeda, artinya bahwa kerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Harus kerja keroyokan. Oke. Kembali lagi ke Om Alo. Satu hal yang saya tangkap tadi soal pengendalian ruang. Ini kalau menurut Om Alo sekarang kan ada seperti yang tadi Om Alo baca, bahwa ada pesan dari teman Anda untuk ke kita dan pemirsa di rumah soal bagaimana menata kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi. Nah, pengendalian ruang ini nih. Nah, konsepnya kalau dari Ekunusa sendiri mau mengusulkan kepada kita dan kepada masyarakat sendiri apa, dan kepada pemerintah itu, silakan Om Alo. Secara lembaga kemungkinan saya tidak bisa memberi statement terkait dengan pengendalian ruang. Tapi kalau secara pribadi, pendapat pribadi, saya berpikir bahwa kita harus kembali mengecek lagi rencana detail tadi. Kemudian apakah nanti di daerah mangrove atau daerah kawasan mangrove itu, menurut saya pribadi harusnya tidak boleh lagi dibangun begitu untuk memperluas kawasan, karena pasti akan merusak kawasan mangrove gitu. Jadi itu pendapat pribadi saya terkait dengan pengendalian ruang. Itu sebabnya memang seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala Bapeda, bahwa OPD sebagai pengendali ruang itu harus jalan fungsinya, baik di pariwisata, di OPD yang lain yang sebenarnya terkait dengan pengendalian ruang itu. Sehingga nanti pada akhirnya kita semua akan bisa bermitra untuk mengerjakan apakah program-program yang terkait dengan Kaimana sebagai kota wisata itu bisa berjalan gitu. Oke, Om Alo, terima kasih banyak. Kembali lagi kepada Pak Kepala Bapeda soal pengembangan kawasan hutan mangrove air tiba ini nih. Beberapa tahun ini pasti ada perencanaan anggarannya untuk pengembangan itu. Apakah ada atau tidak sebenarnya untuk tahun-tahun mendatang ini untuk pengembangan penganggarannya? Artinya bahwa setiap pengembangan harus ada anggaran, alokasi anggaran. Nah, apakah memang ke depan ini ada anggaran untuk itu atau tidak, Pak Kepala Bapeda? Silakan. Iya, memang setiap RPJMD itu punya program-program unggulan atau program-program strategis yang konsentrasinya berbeda. Nah, kadang-kadang lebih berat ke kanan,
kadang-kadang anggarannya lebih berat ke kiri, atau kadang-kadang anggarannya lebih berat ke depan. Tapi seumpama perahu dengan 2 semang, kalau anggarannya sudah berat ke kiri, pasti semang sebelah kanan itu terangkat. Artinya kosong uangnya, terbatas uangnya gitu sebenarnya. Tapi di RPJMD tahun ini walaupun belum selesai, sudah di akhir-akhir penyelesaiannya, sudah masuk untuk pembahasan di DPR, berisi yang tadi saya sebutkan bahwa kota Kaimana ini harus atau dijadikan salah satu destinasi. Dengan demikian tentu ada perhatian. Nanti mumpung sekarang lagi disusun renstranya lagi dirampungkan, lagi diterjemahkan. Tentu ada kegiatan dan ada anggarannya, ya, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Oke, baik Pak Kepala BPN. Artinya kita lihat juga bahwa urusan kehutanan ini juga masuk di urusan provinsi ini nih, bagaimana? Sebenarnya iya, dulu beberapa tahun yang lalu urusan kehutanan itu masih menjadi kewenangan kabupaten, tapi di akhir-akhir ini sudah menjadi urusan provinsi. Di kabupaten, di setiap kabupaten termasuk Kabupaten Kaimana ada perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi, namanya cabang dinas kehutanan. Barangkali karena cabang dinas dan provinsi juga masih urusan kehutanan yang ditarik ke provinsi ini belum terlalu lama, jadi barangkali masih mencari-cari bentuk. Kita berharap bahwa di tahun-tahun mendatang perhatian itu akan kembali seperti dulu, waktu urusan kehutanan masih di kabupaten. Saya rasa, menurut pengalaman saya di beberapa tahun lalu, ketika urusan kehutanan masih di kabupaten, perhatian terhadap pengembangan atau pelestarian hutan mangrove ini cukup berjalan bagus. Artinya sekarang sudah tidak semakin menurun ya? Artinya perhatian itu atau bagaimana Pak? Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika urusan itu ditarik ke urusan kehutanan ditarik ke provinsi, persoalan hutan mangrove menjadi terbengkalai. Tidak seperti itu juga, karena masih ada misalnya dinas lingkungan hidup yang salah satu tugasnya juga menangani pelestarian hutan mangrove dan pengendalian, misalnya dinas PU untuk pengendalian lewat izin membangun IMB-nya, kemudian Bapeda sendiri rekomendasi untuk pembangunan pemanfaatan ruang dan lain sebagainya. Jadi masih ada sebenarnya, tinggal itu tadi pembangunan secara garis besar ini mengikuti irama dari RPJMD. Oke, baik Bapak berdua, kita masih terus lanjut ya. Diskusi kita semakin bagus ini nih. Artinya kalau misalnya ini banyak pikiran tentang bagaimana sebenarnya mengembangkan kawasan hutan mangrove air tiba itu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Kabar Triton dan kami akan kembali setelah itu.
Oke pemirsa, masih bersama saya Anis Dasantos di Koja Kabar Triton malam ini. Dan sudah 1 jam kita bersama 2 narasumber kita. Dan kita sudah sampai di penghujung. Tapi jika Anda ingin mau menyampaikan pertanyaan, silakan di live streaming Anda bisa sampaikan pertanyaan. Nah mungkin kembali lagi ke Pak Alo dan Pak Kepala Bapeda. Pak Alo dulu. Soal closing statement ini artinya apa yang kita dibahas tadi, artinya ini fokus pada bagaimana air tiba itu dikembangkan menjadi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Silakan closing statementnya Pak Alo. Ya, saya pikir kembali lagi bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memanfaatkan kawasan mangrove yang ada air tiba itu bisa terjadi apabila ya peran semua pihak begitu untuk membantu dalam mendukung rekomendasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ya, terutama anak muda yang ada di Kaimana, dan itu menjadi tulang punggung kota Kaimana untuk membantu untuk mendukung program-program yang akan berujung pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Saya pikir kita tidak harus kita tidak harus terus mengkritik, tapi kita mengkritik sambil kita membuat perubahan. Ya begitu Santos. Oke, terima kasih banyak Pak Alo. Kita ke Pak Kepala Bapeda, Pak Abdul Rahim. Mungkin closing statement terkait dengan apa yang kita bahas ini nih. Silakan Pak Abdul. Ada pepatah mengatakan gajah menyumbang kerbau, kerbau menyumbang kambing, kambing menyumbang ayam, ayam menyumbang tikus, tikus menyumbang belalang. Semua kita harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Semua orang Kaimana harus berkontribusi untuk kemajuan negeri dan penduduk Kaimana. Tidak ada satupun di antara kita yang dilarang berkontribusi. Dengan kata lain, tidak ada di antara kita seluruh penduduk Kaimana yang dianggap tidak punya kontribusi, dianggap tidak penting. Semua kita ini penting. Kebetulan kita sedang membahas bagaimana mempercantik kota Kaimana. Bagaimana kita bisa hidup dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Mari kita berpartisipasi. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak pemirsa. Perhatian Anda untuk Koja Kabar Triton malam ini, dan kami pada hari Sabtu mendatang kami akan ada program lagi, program Koja yang sama dengan topik yang berbeda. Jangan kemana-mana. Terima kasih banyak Pak Kepala Bapeda yang sudah menghadiri undangan kami di dalam Koja malam ini, dan terima kasih banyak untuk Pak Alo dari Ekonusa yang sudah hadir bersama kami dalam Koja ini. Terima kasih juga untuk Kabar Triton. Oke pemirsa, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Anis Dasantos bersama seluruh kru yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan selamat malam. Marilah kita terus berkarya membangun Kaimana ke arah yang lebih baik. Selamat malam dan sampai jumpa.